Malam hari ini ya karena ini udah malam. Sip. Sebelum aku ngerjain tugas kuliah lagi, jadi nge-live dulu. Biar lancar semua ya masuknya ya. Teng tereng teng teng teng. Oke. Yang di Instagram sudah, yang di Facebook juga sudah. Welcome semuanya. Senang hari ini tadi habis kelas di LVM ya. Dan sama-sama kita belajar ngelepasin emosi barengan. Dan tadi ya seru banget ya, pada bilang ke saya ada emosi yang puluhan tahun mereka udah simpan nggak bisa dilepaskan, nyangkut gitu ya, akhirnya bisa lepas semua tadi pas lagi di session gitu ya. Banyak banget perubahan yang mereka rasakan ya, dan itu bikin saya juga senang karena buat saya pribadi setiap kali saya bisa nge-touch kehidupan orang lain, kayak literally ngubahin hidup orang lain gitu ya. Jadi kayak bantu mereka keluar dari persoalan emosinya gitu yang selama ini bikin mereka jadi nggak bisa efektif dalam menghasilkan karya-karyanya. Nah itu kayaknya seru banget kalau bisa ngebantu mereka ya, karena ketika dilepaskan tung rasanya tuh ringan banget, terus mereka siap buat efektif lagi gitu ya. Jadi yang bikin kita nggak bisa efektif adalah ya semua persoalan emosi aja. Seringkali kadang kita nyimpan beban-beban emosi ini tanpa kita sadarin, ya kan? Kita kerja tiap hari, terus kita coba menghasilkan, tapi kok rasanya kayak sulit gitu ya, rezekinya juga susah, ya macam-macam. Nah itu kemungkinan besar gara-gara problem emosi yang belum terlepaskan gitu ya. Jadi persoalan rezeki, kelimpahan, ya kemakmuran itu larinya biasa karena program bawah sadar yang belum selesai juga. Kalau misalkan udah dicoba pakai segala cara nggak berhasil. Ya seringkali kan banyak orang yang mencoba berbagai cara, bukannya nggak nyobain berbagai cara. Segala cara sudah dilakukan, ya ibarat doa sudah dipanjatkan, tapi hasilnya kok nggak pernah bisa maksimal. Nah kenapa seperti itu? Simple, ada program bawah sadar yang nyangkut, yang belum dilepaskan, yang masih bergerak underlying di bawah sadar kita, yang hambat kita untuk bisa sukses. Ya seperti itu. Oke, ada Kak Aas Rohimah dari Bandung hadir. Halo Kak, Kak Rita dari Pematang Siantar. Selamat datang juga. Selamat malam Kak Arlin, welcome Kak Sauki. Selamat malam juga Kak Anita, selamat datang Kak Widi. Kak Disa, welcome Kak Feli, Kak Devi, selamat datang. Pekanbaru hadir ya, Jos. Thank you semuanya dari berbagai kota selalu berkumpul bersama. Sekarang Instagram kayaknya ada menu baru, jadi kalau live diumpetin ya nggak kelihatan jumlah yang nonton berapa orang. Ya tapi ada serunya juga ya, sehingga orang nggak berhenti live kalau misalkan penontonnya cuma sedikit. Kadang-kadang orang tuh kalau ngelihat live-nya cuman orang yang datang cuma 20, 10, mungkin mereka jadi minder, mereka nggak lanjutkan live lagi gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin ketika mereka nge-live ada hal-hal yang mereka bisa dapatkan gitu ya, kita juga nggak tahu. Katanya Kak Feni cepet kali ngomongnya kok. Belajar untuk ngikutin kecepatan ngomongnya saya ya, karena saya memang ngomongnya agak cepat dan di waktu-waktu tertentu saya bisa lebih cepat daripada cepat. Ya, tapi masih belum secepat Pak Tung Desem Waringin, mungkin masih harus latihan lagi gitu ya. Katanya Kak Akida ada 40-an orang. Oh, oke. Kalau saya di Instagram nggak bisa lihat, saya cuma ada timer waktunya doang. Yang bisa saya lihat di Facebook udah ada sekitar 52 orang yang join. So, welcome semuanya. Ya, Jombang hadir Kak Foni, selamat datang. Buat teman-teman yang masih baru, silakan mampir. Ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol biasa ya, karena setiap hari saya live sampai nanti akhir tahun ya. Akhir tahun mungkin saya akan nggak tahu program lain lagi ya, tapi komitmen saya memang waktu itu saya bilang 1 tahun gitu, saya akan nemenin. Ya akhir tahun tepatnya di bulan November atau Desember saya lupa. Pokoknya kalau udah 365 hari dari waktu saya live ngomong bilang mau 1 tahun, ya berarti tugas saya sudah selesai ya. Nanti kalau tugas sudah selesai mungkin ada project-project lain lagi yang saya akan bikin lagi ya. Jadi mungkin yang seru-seru juga. Dan saya nggak tahu saya akan lanjutkan atau enggak, ya itu nanti tinggal dipikirin belakangan ya, karena kesibukan juga macam-macam ya, terus makin crowded ya, sehingga buat ngehandle semuanya mungkin ya butuh proses juga gitu ya. Kayak begini mungkin kelihatannya kayak simple ya, live cuman sebentar, tapi buat kayak konsisten dan terus-terusan itu butuh waktu dan proses juga seperti itu. And so hari ini saya pengen ngebahas tentang satu pengalaman saya yang menurut saya cukup menarik ya buat saya pribadi, karena waktu itu ada seorang sahabat saya, kenalan saya, namanya Julius dan Yulia ya. Jadi ketika Lia dan Julius mau kemarin ini melangsungkan pernikahan ya, proses ini kurang lebih udah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Jadi buat saya mereka dua pribadi yang sangat-sangat asik banget gitu ya, karena sangat-sangat
ramah baik sama saya. Terus mereka nanya, Coach Reo boleh gak kalau misalkan pas lagi nanti kita menikah bantuin jadi MC-nya gitu ya. Terus saya bilang, wah makasih banget nih dikasih kepercayaan buat jadi MC. Tapi kayaknya saya belum layak buat jadi MC deh. Terus kata dia, udahlah nggak apa-apa, lu kan udah biasa ngomong di depan panggung. Pasti buat jadi MC itu udah biasa gitu ya. Nah terus dibilang kayak gitu, dikuatkan oke juga gitu. Terus saya bilang, tapi gue lagi bener-bener super padet banget. Gue takutnya gue nggak sempat belajar. Ketika gue nggak sempat belajar, gue takutnya itu nanti nggak bisa bawain secara maksimal. Terus mereka bilang nggak percaya, nggak percaya, nggak apa-apa karena gue percaya. Jadi nggak apa-apa karena gue percaya sama lu, pasti lu bisa bikin yang bagus deh kok, katanya begitu. Jadi ketika saya dibilang kayak gitu, waktu dulu ya saya tipe orang yang memang masih kayak memperjuangkan ego saya. Ibaratnya ketika dibilang seperti itu, wah seneng ya kayaknya. Dibilang bisa, ya udah cobain deh. Dan saya orangnya memang seneng sama sesuatu hal yang istilahnya nyobain sesuatu yang baru gitu ya. Kan saya dalam hidup macam-macam ya, ibaratnya yang kayak sesuatu yang unik buat saya, itu saya penasaran jadi pengen buat nyobain. Waktu itu diajak untuk jadi MC gitu di nikahan. Waktu sebelumnya saya pernah mungkin hal-hal aneh yang saya lakukan kayak ya macam-macam lah ya, misalkan yang kayak yang istilahnya diminta tolong buat hal-hal yang saya nggak pernah kebayang sebelumnya, misalnya kayak jadi penceramah di penjara ya, saya pernah juga gitu ya diundang ke sana. Nah waktu itu saya juga nggak pernah lakukan, tapi ya saya cobain aja iseng. Ya bagus apa enggak ya, saya rasa sih ya mungkin menurut saya kurang bagus gitu ya. Tapi ya cukup satu pengalaman yang cukup unik buat saya. Nah waktu itu diminta untuk bawain itu, terus saya pikir ya sudah deh, kan saya juga nggak sempet buat latihan. Terus saya bilang ya kurang lebih saya coba cari tahu ya gitu. Nah waktu itu saya belajarin sedikit ya, ngelihat dari rekaman di YouTube gitu ya tentang apa jadi MC gitu ya di nikahan gitu. MC nikahan kayak apa sih gitu, saya ngelihat beberapa kali. Saya pribadi memang nggak terlalu banyak ikut ke nikahan undangan orang gitu ya, jadi saya nggak banyak gitu ya. Tapi kalau bicara jadi pembicara umum udah sering, jadi MC udah sering, tapi MC-nya ya MC buat acara training gitu ya. Nah terus akhirnya saya belajarin sedikit, dan dengan PD-nya ya, jadi PD banget nih ya kan, udah bawain aja. Nah ternyata teman-teman yang terjadi adalah semuanya hancur berantakan. Karena ketika saya bawakan itu ya garing banget ya, gimana sih? Karena MC menikah MC nikahan tuh sangat berbeda jauh dengan MC kalau di acara gitu. Mereka datang tuh dengan struktur yang urutan yang berbeda, dengan semua cara penyampaian yang berbeda, dan satu hal yang kenapa MC nikahan itu dibayar sangat mahal, karena tidak bisa diulang lagi. Momen nikahan itu cuma satu kali doang ya kan. Jadi mereka merit nih, ibaratnya kan semua orang menikah pengennya satu kali seumur hidup. Nah itu sesuatu yang nggak bisa diulang lagi tuh. Nah jadi ketika saya di sana gitu ya, terus ada banyak kayak perubahan-perubahan ya, yang tadinya A, B, saya dikasih kata kuncinya nih di sini ya, kalau ada kejadian ini kamu langsung ambil tindakan begini. Kalau ada kejadian ini, kamu ambil tindakan begini. Nah, ketika saya belajarin semuanya, ya, saya tungguin tuh key-key-nya yang dikasih. Katanya, pas lagi latihan, ternyata sama di acaranya langsung, itu berubahnya banyak sekali. Nah, jadi ketika A sama B tiba-tiba berubah jadi Z, X, Y, Z, saya mulai bingung tuh. Oh shit, apa yang harus saya lakukan? Nah saya nggak cepet banget buat adaptasi waktu itu. Jadi kayak saya masih pertama kali, saya nggak ngerti, dan saya takut berbuat kesalahan. Karena apa? Di kepala saya ini ada sebuah beban ya. Mereka orang yang saya hormati, saya cintai. Saya pengen banget untuk melakukan yang terbaik. Jadi saya nggak mau salah. Ketika saya nggak mau salah, akhirnya saya jadi takut salah. Semakin saya takut salah, saya selalu nungguin indikator-indikator sesuai dengan saklek sama aturan yang diciptakan, yang sebelumnya diciptakan. Nah, tapi ternyata yang terjadi itu semuanya sama realnya itu lain sekali, ya. Dan ketika ada perubahan seperti itu yang kayak langsung berubah, saya nggak siap. Karena apa? Saya nungguin, saya pengen semuanya sempurna, saya pengen semuanya baik buat mereka. Nah, ternyata akhirnya kacau semua, ya. Ketika ada seharusnya lampu mati, tapi lampu nggak mati, ya kan? Terus bagian di sini
harusnya lagunya berhenti tapi lagunya nggak berhenti gitu. Jadi kayak semuanya tuh lain gitu ya. Dan lain itu kita dituntut untuk bisa fluid, langsung nangkep catch setiap momennya itu, langsung move on lagi. Ya, kayak toastnya dikasih taunya begini, nanti mereka akan lakukan ini, ternyata tidak dilakukan. Ya, jadi mereka semua bergerak sesuai dengan semau-maunya mereka gitu ya. Saya bingungnya setengah mati gitu waktu itu. Oh shit, dan saya menyalahkan mereka. Kenapa sih kok mereka begini? Kenapa kok mereka begitu? Kenapa mereka bilangnya A, sekarang lakukannya B? Terus begini, begitu, begini, begini. Nah, terakhirnya saya baru ngerti, ternyata sebenarnya yang salah adalah aku yang gak biasa buat adaptasi. Sebenarnya kalau saya bisa fluid, dan keharusan saya untuk sempurna, semua harus ngikutin A, B, C, D, E-nya, urutannya gak boleh sampai salah. Justru itu yang bikin semuanya jadi gak seru gitu. Karena sayanya terlalu kaku, kayak kanebo kering. Apa itu demam panggung? Bukan demam panggung. Demam panggung lain lagi. Ya, jadi saya ngomongnya itu sebenarnya santai gitu di depan. Tapi begitu ada perubahan, saya bingung. Ini saya harus ambil langkah apa ya? Kalau nanti saya ambil langkah yang lain, akhirnya nanti ngaco gimana gitu. Nah, itu kayak for the first time of my life aku ngerasain kayak jadi penjahat antagonis banget. Kayak wedding crasher. Ya, si MC yang sudah dipercayakan oleh dua couple yang sangat menghormati saya, ya suddenly malah menghancurkan seluruh acara weddingnya gitu loh. Kalau menurut versi saya ya, kayaknya oh shit, hancur banget nih gitu. Kayak mereka semua banyak yang menatap dengan tatapan yang kayak kaget gitu ya. Kok kenapa dia bikin seperti ini? Bahkan buat kayak wedding toast aja salah gitu ya. Jadi kayak karena udah bener-bener udah bingung, udah nggak tahu, nggak ngerti lagi gitu, dan nggak biasa. Nah, balik lagi teman-teman. Salah satu, kalau misalkan Anda percaya diri, yakin banget, Anda perlu juga dilengkapi dengan persenjataannya. Seringkali kadang orang bilang semuanya soal mind frame aja, di kepala asal yakin kita tabrak hajar pasti selesai. Ya, tapi dalam kehidupan nggak seperti itu juga. Ya, Anda boleh belajar sesuatu, Anda boleh mengakuisisi kemampuan kapasitas Anda, ya kan? Secara mungkin pikirannya semuanya yes, oke. Tapi kalau misalkan melibatkan banyak orang di sekeliling Anda perlu juga untuk memahami dan mengetahui 1-2 hal yang mungkin di sekeliling Anda. Ya, ibaratnya bisa karena biasa. Ya, kalau belum biasa, dicoba biasakan dengan apa? Belajar dari pengalaman orang lain. Mungkin kalau saya tidak tertenggelam dalam kesombongan saya dan mungkin duduk dan banyak belajar, nontonin dulu video-video orang yang bawakan wedding jadi MC wedding gitu, mungkin saya akan lebih bisa untuk membawakannya dengan lebih baik. Mungkin saya nggak bisa sempurna kayak mereka yang udah pengalamannya bertahun-tahun tentunya, tapi mungkin kalau saya belajarin ya itu bisa lebih bagus lagi gitu. Nah, cuma waktu dulu berantakan banget, kacau banget ya. Waktu itu benar-benar kayak saya ngerasa, gila, I feel very guilty gitu ngelihat mereka kayak seharusnya acara wedding ini bisa jadi acara wedding yang sangat bagus sekali. Tapi ketika setengah berjalan gitu ya, sampai di momen ketika break gitu ya, terus saya mulai kayak merenung, aduh sorry ya bro, gue banyak bikin kesalahan gini. Terus yang Julius bilang cuman satu sih yang saya ingat banget, dia bilang, nggak apa-apa kok, santai aja. Just be yourself, kata dia. Nah, ketika dia bilang kayak gitu, saya mulai mikir, iya ya, jangan-jangan dari tadi gue nggak jadi diri gue sendiri. Ya, nah ternyata ketika di kondisi seperti itu, sayanya lagi nggak jadi diri saya sendiri, karena saya lagi benar-benar kayak kaku banget ya dengan semua pedoman-pedoman, aturan-aturan, nggak mau buat kayak ya menggunakan semua kapasitas saya yang sesungguhnya yang saya punya gitu. Ya, jadi akhirnya ketika nyangkut seperti itu saya jadi bingung. Ketika bingung, mabok malah jadi kayak nggak jadi kayak bukan saya gitu. Nah, terkadang teman-teman satu hal ya, kalau yang saya belajar di sini, kita jangan terlalu yakin sama diri kita sendiri sampai kita nggak mau belajar apa-apa. Ibaratnya kayak udahlah gue udah ngerti gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita perlu untuk bisa juga belajar juga ya, yang itu yang satu banget yang menurut saya penting sekali, minimal tahu sedikit lah, nggak usah terlalu sampai full dari A sampai Z gitu ya. Tapi Anda boleh ambil dulu mediannya dulu. Jadi Anda tahu rules-rulesnya seperti apa, ya langkah-langkahnya kayak gimana, aturannya kayak gimana. Karena itu yang basic yang Anda harus tahu. Nggak mungkin Anda langsung nge-bypass gitu aja belajar real time, karena udah ada aturannya gitu loh. Ibaratnya kalau misalkan Anda jadi MC wedding, ya itu udah urutannya. Mau toast, wedding toast, Anda mesti bacakan doanya dulu. Saya terbalik, wedding toast dulu, baru doa dulu. Ya, itu konslet gitu ya.
Ibaratnya kalau misalkan Anda mau masak Indomie, masukkan airnya dulu, baru Indominya dimasukkan. Jangan sampai Anda sama sekali nggak tahu, sehingga Anda masukin pancinya Anda panasin, Indomie Anda masukin dulu, baru airnya Anda tuang setelah 5 menit kemudian. Nah, itu terbalik semua, konslet. Ya, jadi Anda perlu tahu langkah-langkahnya, jangan sampai terbalik. Ya, ketika terbalik kacau. Jadi preparation boleh, ya, lengkapin dengan ya, pengetahuan-pengetahuan sehingga pas lagi Anda turun ke lapangan Anda sudah ngerti apa yang perlu dilakukan, ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang orang suka terbolak-balik gitu ya, jadi hati-hati gitu ya. Kadang-kadang kelihatannya sama, udah masukin aja ya kan, pede saya bisa masak Indomie, ya kan, masak Indomie mah gampang. Masa mas-mas di pinggir bisa bikin ya di warung tenda, saya masa nggak bisa bikin misalkan, ya pasti saya bisa. Ya udah langsung masukin aja, ya kan, minyak masukin dulu, ya diemin 5 menit baru tuang airnya. 5 menit kemudian minyak sudah gosong. Ya, semua tetap harus ada aturannya. Kadang terlalu terlalu merasa bisa pun malah bisa mencelakakan, ya. Nah, yang repot kalau udah urusannya sama orang lain. Ini nikahan orang lain, gue berantakin gitu ya. Jadi kayak sesuatu yang kayak nggak bisa dibeli balik lagi. Ya mungkin kalau bisa nyesel, mereka nyesel kali pakai saya gitu ya. Dan kalau ada video pernikahannya tolong jangan dikirim ke saya ya. Kayak muka saya mau ditutupin gitu ya. Malu banget gitu ya. Nggak usah lihat lagi gitu ya. Nah, jadi ketika ada pengalaman seperti itu, teman-teman, ya buat saya pribadi itu harga yang sangat mahal. Ya karena buat saya pribadi, karena mereka orang yang sangat baik dan saya sangat senang banget, apalagi mereka udah percayakan kepada saya, tapi saya tidak melakukan yang terbaik. Nah, untung dia terakhir bilang seperti itu, udah be yourself aja, lakukan yang terbaik. Nggak apa-apa kok, apa yang udah lewat ya. Mungkin karena mereka udah pasrah ya. Udah lewat aja gitu ya. Nah, karena udah lewat aja, terus aku kayak udah nggak ada beban lagi. Ketika aku nggak ada beban, ya udah aku coba dengan caraku sendiri. Ya, abis itu pas di terakhir tuh ya, pas lagi di bagian seru-seruan, ada games, ada penutupan segala macam ya. That's the place that I'm really shine gitu ya. Jadi ketika di sana, begitu udah beres semuanya, ya langsung waktu itu aku pas lagi di game tuh aku udah main pakai caraku sendiri deh pokoknya. Dan ternyata pas lagi di sana itu seru banget ya. Jadi kayak bener-bener pas lagi di bagian games gitu ya, seru, mereka semua ketawa-ketawa, rame, asik ya. Dan ya waktu itu juga nggak kepikiran tiba-tiba udah pakai cara itu aja kayak gitu ya. Jadi kayak bener-bener rusuh banget gitu. Dan akhirnya untungnya ya dari setengah acara ke belakang itu buat mereka semua cukup menyenangkan ya. Jadi kayak Julius juga thank you ya bro ya, untung lo seneng banget ngelihatnya terakhirnya ya, karena dari tengah ke belakang itu udah istilahnya udah pakai styleku sendiri, lakukan sendiri, dan itu seru banget gitu. Nah, jadi akhirnya endingnya untungnya cukup bagus. Jadi ibarat kalau di sekolah tuh nilai pas sekolah ulangannya tuh hancur semua merah, tapi pas lagi tanasnya selesai, jadi saya boleh dibilang cukup lulus gitu ya. Minimal nggak malu-maluin banget, tapi buat saya pribadi sampai saat ini kalau saya ingat, aduh rasanya kayak pengen ngumpet gitu ya. Nah, jadi itu satu pengalaman saya yang menurut saya cukup pahit ya, pahit banget, tapi saya banyak belajar dari pengalaman itu ya. Dan doa saya ya eh ya mereka tetap bisa happy-happy, seru-seruan, dan asik-asikan. Karena mereka yakin Pak, ya betul, kadang-kadang dengan keyakinan saja jadi belum tentu cukup untuk kayak kita menyelesaikan persoalannya. Persiapan sebelum tempur itu penting, setidaknya ditulis dulu poin-poinnya apa. Yes, betul sekali. Jadi jangan langsung be yourself, tabrak aja tanpa Anda belajar sesuatu. Jadi perlu untuk belajar juga boleh. Pengalaman itu guru terbaik salah satunya, tapi yang ada yang asik juga yaitu adalah Anda bisa belajar dari pengalamannya orang lain. Jadi hari ini pengalaman saya nih salah satunya konslet di situ, Anda bisa belajarin ya. Habis itu Anda silakan nanti ya, kalau misalkan melakukan sesuatu yang baru di luar sana, belajarlah dari pengalaman saya. Jadi jangan langsung hajar aja, tapi boleh ambil waktu untuk Anda belajar dulu ya. Jadi biar bisa seru-seruan juga ya. Karena balik lagi asik kadang-kadang kalau kita melibatkan banyak orang, ya kita memberikan yang terbaik juga yang bisa kita berikan. So be your best self, the greatest self of you yang bisa Anda tunjukkan kepada mereka semua. Sehingga ketika mereka bisa ngerasain kayak wow asik seru ya gitu ya. Jadi kayak ya ada asiknya sendiri lah. Apalagi kalau orang udah mempercayakan kepada Anda, ya berarti kan kayak mereka kayak,
Apalagi buat kayak di wedding gitu ya, sesuatu yang kayak seumur hidup mereka tuh pengennya cuma satu kali pasti ya kan. Nah jadi kalau mereka sampai percayakan kepada Anda, artinya kan kayak itu sebuah kepercayaan yang kayak bernilai sekali. Jadi lakukan yang terbaik, nggak ada yang salah untuk Anda belajarin dulu ya kan. Jangan sampai karena kita merasa udah pasti bisa, yakin bisa, hajar aja terus. Ingat prinsip Indomie lagi ya. Jadi biasa prinsip Indomie kan satu kurang, dua kebanyakan, satu penasaran, dua kebanyakan ya. Atau yang satu lagi prinsip masak Indomie ya. Jadi kalau masak Indomie itu urutannya harus sesuai. Jangan sampai Anda terbalik ya, kasih bakminya dulu, baru Anda siram airnya gitu ya. Nah ini berlaku di dalam banyak hal dalam kehidupan. Ada hal yang mungkin Anda tinggal jalankan saja kalau misalkan terlalu simple, Anda tidak melibatkan terlalu banyak orang, bisa Anda koordinir langsung sendiri, lakukan saja, go ahead, nggak apa-apa ya. Kayak Anda langsung coba pengalaman sendiri gitu. Oke, selama tidak membahayakan, tidak juga melibatkan banyak orang. Tapi kalau misalkan melibatkan banyak orang, terus juga bisa membahayakan, lebih baik Anda belajarin daripada langsung asal tembak ya. Ibaratnya kalau Anda belajar pistol, senjata, ya Anda cek dulu pengamannya di sebelah mana, cara nembaknya gimana, ya kan, training dulu, nggak ada yang salah dengan seperti itu. Jangan langsung tiba-tiba, oke ambil dar der dor, bisa jadi kena recoilnya pas nembak, bar gitu ya. Terus Anda mental sendiri gitu, yang ada malah sakit. Ya kalau Anda lihat di YouTube banyak tuh yang kena gun recoil ya kalau dicari. Jadi recoil itu yang kayak kalau Anda nembak pistol itu kan kayak kenceng gitu ya, saking kenceng dia bisa mental. Nah jadi ada yang nembaknya begini gitu ya, begitu ditembak tangannya nopangnya nggak kuat, jadi pistolnya mental kena mukanya sendiri, dur gitu ya, abis itu pingsan gitu ya. Nah jadi nggak ada yang salah dengan baca manual booknya, belajarin sesuatu ya kan, jadi sehingga kita tahu gitu ya. Ibaratnya kayak kalau handphone baru datang, biasa saya akan ngeluangkan waktu saya setengah jam, 1 jam buat nonton misalnya apa aja fitur terbaru yang ada di handphone ini ya, ataupun di kamera ini. Walaupun saya udah sering megang kamera A sama kamera B sama kamera C sama kamera D, kurang lebih kamera ya gunanya buat foto. Nah tapi di dalam kamera itu biasa ada fitur-fitur tambahan yang tidak ada di yang sebelumnya misalnya. Sama kayak handphone Anda, kalau handphone yang baru sama handphone yang lama biasa Anda beli itu pasti ada upgrade-nya. Nah banyak orang yang mereka cuma ngertinya buat SMS, telepon, WhatsApp misalnya ya kan. Nah itu ya jadul banget, padahal sebenarnya dalam satu kamera itu ada banyak banget hal exciting yang bisa kita mungkin pelajari gitu. Kayak misalkan dalam satu handphone Galaxy S20 Ultra misalnya ya, S21 Ultra. Nah, itu ada, kalau Anda cari di YouTube ada yang judulnya 150 tambah tips ya di Galaxy S21 Ultra. Jadi ketika Samsung ciptakan S20 ke S21 biasa ada seratusan fitur baru yang dia kasih gitu ya. Jadi bentuknya sama handphonenya, tapi bisa jadi ada ratusan fitur barunya yang ketika Anda gunakan itu bisa bantu meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Ya, jadi itu bisa Anda cari dulu di YouTube, ada banyak banget pembelajaran ya. Jadi kita beruntung di masa sekarang karena apa? Semua akses informasi sudah terbuka, Anda bisa belajarin dari manapun. Ya, dan itu akan bikin hidup Anda jadi lebih menyenangkan ya. Nah, kalau dalam artian misalkan menyelesaikan persoalan emosi, ya udah ada lebih dari 250 video yang saya buat. Nah, please ditonton. Ya, hari ini saya dapat laporan lagi, coach, saya ada kecemasan, dia bilang gitu. Kemarin nih saya udah enak nih dibantu sama coach Reo, kata dia udah mulai hilang. Terus saya kan udah bilang kecemasan itu biasanya ada banyak temanya. Coba kamu nontonin video saya. Udah ada yang ditontonin belum? Waktu itu dia bilang, sudah pak, berapa video? 1 yang judulnya ini. Oke, nontonin lagi ya. Terus nggak dinontonin lagi. Ya kalau kayak begitu ya susah juga ya. Jadi kalau misalkan Anda pengen beres cepet, Anda silahkan nonton videonya, ada banyak ya. Jadi nonton video ini. Kenapa? Video ini yang saya udah buat adalah kayak tutorialnya teman-teman. Jadi kalau jalanin kehidupan tuh jangan sok dijalanin saja tanpa ada tutorialnya. Ibaratnya kalau Anda belajar ini ada 250 video sih coach, banyak banget, pusing. Ya udah datang ke kelas ya, makanya ada kelas kayak LVM, DTK, ada kelas kayak DTK Advance. Untuk apa? Anda bisa dikurasiin, langsung belajar cepat, tutorial gimana sih jalankan kehidupan dengan lebih asik, mudah, seru dan menyenangkan. Ya, jadi jangan pakai seruduk-seruduk sendiri, makanya jadinya konslet ya. Makanya dalam kehidupan lebih banyak orang yang konslet daripada orang yang sukses.
Ya banyak orang yang bilang, ya coach, banyak tuh yang sukses jalankan kehidupan mereka tanpa harus belajar ini belajar itu, ya kan nggak usah datang ke seminar, seruduk tabrak aja sukses. Betul. Nah tapi jumlahnya satu dua orang, ya kan yang dibilang ya, yang orang sukses tanpa seminar, training apa segala macam, jago mereka hebat. Yes, memang hebat sekali. Tapi jumlahnya satu 2 3 4 5. Ya, sisanya 200 orang, 500 orang, 1 juta orang. Mereka coba pakai cara yang sama, kacrut. Makanya hidupnya jadi nggak berkembang, nggak bertumbuh. Ya, kalau misalkan mau belajar, ya banyak-banyak belajar. Ya, ibaratnya memperkaya diri dulu, sehingga Anda lebih siap ketika menjalani kehidupan. Ya, kayak gitu. Videonya di mana coach? Katanya di IGTV. Silahkan masuk ke Instagram, belajar aja. Ada lebih dari 250 video, bisa nonton gratisan ya. Jadi silakan buat belajar melepaskan emosi dan juga mendapatkan frame-frame pemikiran bagaimana menjalani kehidupan dengan lebih mudah. Kayak begitu ya. Katanya Kak Cita, kenapa nadanya jadi begitu koreo? Ya begitulah ya. Jadi coba dipraktekkan biar lebih seru. Ya supaya nggak menyedihkan. Karena ya kadang-kadang eh, kita pengen bantuin gitu ya, orangnya pengen sembuh, tapi kalau misalkan mereka juga kurang berniat untuk sembuh, ya itu yang jadi tantangannya mereka sendiri. Ya ada beberapa teman yang niat banget sembuh sampai nonton terus semuanya. Oh itu cepet banget belajarnya ya, cepet beres. Karena balik lagi emosi manusia itu banyak, saling ibaratnya tumpang tindih banyak ya. Dan kalau misalkan mau beres cepet, ya belajarin dengan cepat. Kalau misalkan mau pelan-pelan, ya jadi kayak butuh prosesnya panjang kayak gitu. Nah intinya adalah supaya kehidupan kita lebih enak dan asik ya, seperti tadi yang saya ceritakan. Kadang-kadang dalam kehidupan tuh kita selalu langsung asal seruduk saja, tapi kita boleh untuk belajarin dulu supaya nggak langsung asal seruduk juga. Jadi hidup kita nggak menyedihkan ya, tapi bisa jadi menyenangkan, seru, asik ya, dan juga bisa meraih sukses kita dengan lebih mudah. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan semua banyak orang kalau misalkan menurut katanya saya lupa namanya, coachnya Michael Jordan, bentar, coach saya lupa lah intinya itu namanya, dia coachnya Michael Jordan, coach ya, coach udahlah lupa, nanti ada cari aja. Saya baca bukunya dulu ya, tapi saya lupa namanya. Dia bilang seperti ini, banyak orang yang kelihatannya dia baik hati, rendah hati, tapi di dalam hati kalau untuk soal belajar mereka sangat-sangat sombong. Jadi kelihatan secara dari luar ramah, baik hati, ya rendah hati, tapi kalau untuk urusan belajar, untuk urusan mau belajar sesuatu, mereka begitu sombongnya. Dia bilang kayak terlalu kaku, sehingga nggak mau, ya kayak saya dulu. Saya nggak perlu belajar lah, gue udah bisa, udah ngerti, gue jalanin aja, saya sudah tahu. Ya ketika merasa sudah tahu, ya akhirnya jadi malah ada mungkin hal-hal lain yang saya nggak lihat, yang akhirnya saya nggak tahu gitu ya. Kalau misalkan saya merasa diri saya udah tahu, langsung udah tahu aja, ya ya jadi kayak saya menutupi potensi yang sebenarnya mungkin kalau dilakukan bisa aja kita belajar sesuatu. Anthony Robin, bukan Anthony Robin ya Pak, namanya saya lupa. Coach bukan siapa ya namanya ya. Ya adalah itulah, pokoknya tinggal dicari aja. Kadang-kadang gitu ya, dicariin di kepala tuh suka nggak muncul. Nanti kalau misalkan ngobrol-ngobrol ajak apa ngider sana sini, nanti tiba-tiba keinget ya, biasanya seperti itu. Saya sudah nonton 100 episode kok dari Kak Ati. Oke sip, mantap sekali. Bagaimana menentukan sikap selanjutnya sesuai role atau style kita? Pastikan ikutin sesuai dengan role dan style kita ya. Jadi dikombinasikan saja. Perhatikan semuanya, kalau sebuah rasa sudah dilepaskan, setelah itu nongol rasa yang lain, karena rasa yang mendasarinya belum clear, betul sekali. Kalau misalkan ada rasa di luar dari rasa yang dulu kita lepaskan, itu yang disebut dengan uncharted emotion atau emosi yang ada di luar. Oke ya. So perhatikan semua hal yang di dalam diri Anda terkait dengan merasa tidak butuh untuk belajar lagi, merasa saya sudah tahu, saya sudah mengerti, sehingga Anda menghilangkan semua potensi yang sebenarnya bisa Anda raih dari pembelajaran yang bisa Anda ciptakan dalam kehidupan Anda, dan segala hal terkait dengan hal ini yang menghalangi Anda untuk melepaskan semuanya. Perhatikan semua rasa yang ada, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua, tarik nafas pelan.
Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Dan semua rasa yang ada terkait dengan hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Dan semua kebutuhan Anda untuk bentar. Semua yang menghalangi Anda untuk bisa dengan rendah hati, seru, asik, menyenangkan, mempelajari segala sesuatu hal baru yang pada akhirnya akan bisa berkontribusi atas kehidupan Anda yang lebih menyenangkan karenanya. Semua yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal ini, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan perlahan. Dan semua rasa yang tersisa, semua disadari, dilepaskan, dicabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Sekali lagi, segala sesuatu hal di dalam diri Anda yang mengharuskan Anda semua hal di dalam diri Anda yang membuat Anda merasa bahwa Anda sudah merasa cukup, merasa penuh, dan seolah sulit untuk mempelajari sesuatu hal yang baru bagi Anda. Apapun kesulitannya dan semua hal yang menghalangi Anda melepaskan, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Semua rasa percaya diri secara berlebihan yang akhirnya mengeliminasi semua kesadaran Anda bahwa ada saja hal baru yang mungkin bisa Anda pelajari, Anda ambil dan bisa memperkaya diri Anda. Semua yang ada dalam diri Anda terkait dengan hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Semua tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, dan semua yang menghalangi Anda melepaskannya, sadari, terima, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, dan semua rasa yang tersisa dalam tubuh fisik Anda yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda untuk dilepaskan. Semuanya disadari, diterima, diikhlaskan, lepaskan. Semua tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke, coba dicek apa yang Anda rasakan sekarang. Ya, di bawah fun aja karena banyak hal yang kadang-kadang ketika kita pelajari akan memperkuat diri kita lagi, nge-reinforce kita lagi untuk bisa menciptakan sesuatu dengan lebih menyenangkan, ya. Dan belajar sekali kita bisa pakai gunakan untuk seumur hidup kita, ya. Atau ada juga yang kita pelajari yang mungkin sudah nggak update lagi, bisa kita eliminasi, kita masukkan lagi sesuatu hal yang baru yang bisa membantu meningkatkan kualitas kehidupan kita. Karena dalam kehidupan terkadang apa yang sudah kita yakini dan sudah kita pelajari, terkadang mungkin itu bisa nge-serve kita di kondisi waktu tertentu, tapi mungkin suatu saat di masa depan hal itu perlu untuk dilakukan perubahan juga. Jadi selalu siap untuk merestrukturisasi terus apa yang ada di pikiran kita. Itu akan membantu hidup kita menjadi lebih menyenangkan, ya, seperti itu. Kok jantungku berdebar kencang? Apa ada penolakan? Ya, biasanya seperti itu. Kencang ya kok energinya sampai begitu reaksinya. Ya, begitulah. Banyak yang nggak siap belajar juga. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. All the best and greatest for you all. See you tomorrow. See you again. Bye-bye. Love you all. Dadah. Tarik nafas. Tahan, lepaskan semua yang tersisa. Hembuskan. Oke. Dadah.